Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul amin sallallahu alaihi wa ala ali baiti sadati tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabil qadatil ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatul muslimat bittaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan taufik, hidayah, rahmat, nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa sama-sama menikmati keberadaan di tempat ini, di salah satu dari tempat yang paling dicintai Allah di permukaan bumi, yaitu Masjid Al-Madinah, yang mudah-mudahan senantiasa mendekatkan hati kita dengan Madinah, Al-Madinah An-Nabawiyah, yang menjadi ma'rizul iman, sarangnya iman. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat ini, mudah-mudahan senantiasa bertambah sampai kita hendaknya husnul khatimah. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar junjungan alam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga majelis kita juga sering menyebut namanya dan sering pula berselawat dan salam kepadanya. Mudah-mudahan salam dan salawat kita berbuah syafaat untuk kita dari Nabi kita alaihi salatu wassalam di hari kiamat nanti. Ma'asyil kiram yang dirahmati Allah, mengikuti wasiat Imam Al-Baji kepada dua anaknya terakhir tentang muraqabatullah, yaitu senantiasa menghadirkan Allah dalam segala keadaan sehingga kita kepadanya takut dan segan, baik dalam keadaan bersama ataupun dalam keadaan sendirian. Kemudian beliau melanjutkan tentang selalu berbuat adil, baik dalam menghukum atau dalam memberikan fatwa. Karena seseorang itu kalau dia jadi penguasa tentu akan menjadi eksekutif yang membuat keputusan-keputusan hukum kepada rakyatnya, atau dia jadi penguasa di bidang agama, yaitu para ulama, dia mesti pula memberikan keputusan-keputusan hukum tentang syariat Allah pada umatnya. Dan kedua-duanya
dalam keadaan berbahaya kalau salah-salah langkah. Yang penguasa zalim dengan salah menghukum, ulama zalim dengan salah membuat fatwa atau menyampaikan fatwa hukum, dan dua-duanya menyesatkan dan menenggelamkan di dunia maupun di akhirat. Kalau seorang penguasa adil, dicintai rakyatnya, ditinggikan derajatnya, dan ulama yang adil dicintai oleh umatnya dan ditinggikan Allah pula derajatnya di dunia sampai akhirat. Maka imam mewasiatkan ini pula kepada anaknya. Qala rahimahullah, fa in balagha ahadukuma ayyastar'iyahu Allahu ummatan bihukmin aw fatwa. Bila kalian berdua atau salah satu dari kalian berdua sampai pada martabat Allah beri amanah untuk menjadi penggembala umat, tepat bahasanya menjadi pengurus umat, pengurus rakyat, bihukmin, yaitu dengan kekuasaan hukum atau dengan melaksanakan hukum, artinya jadi penguasa mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi, au fatwa, atau diberikan otoritas berfatwa. Yang pertama, eksekutif tentu menjadi pemerintah, penguasa, atau fatwa berarti punya otoritas di bidang keagamaan, menyampaikan fatwa-fatwa atas nama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga menghukum orang atau memerintah juga atas nama Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang berikan kekuasaan itu. Apa yang harus kalian lakukan? Falyamtathilil adla juhdahu. Hendaklah dia benar-benar bersungguh-sungguh untuk berlaku adil. Benar-benar bersungguh-sungguh untuk berlaku adil. Adil dalam menghukum, adil dalam berfatwa. Apa makna adil? Adil itu adalah lurus, lawannya adalah melenceng. Fulanun adlun artinya lurus tegaknya, tidak melenceng. Kalau lawan daripada adil, adil adalah al-mail atau zulm, yaitu cenderung, condong, menyimpang, atau tidak terang-terang. Orang kalau sudah tidak adil lagi, pasti ada yang disembunyikan. Ada yang disembunyikan. Kalau orang adil, tidak ada yang mereka takutkan, tidak ada yang sembunyikan. Sehingga jangankan keluar dari pintu belakang, kadang-kadang rumah saja tidak berpengawal. Jangankan tidak berpengawal, tidur saja bisa di tanah lapang. Sahih? Ya, para pemimpin-pemimpin yang adil itu tidak pernah merasa khawatir dan takut. Sebab apa? Sebab tidak ada yang perlu ditakutkan, karena semuanya jelas terang sah. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dicari atau datang kepadanya utusan negara adidaya waktu itu, yaitu Persia, datang ke Madinah utusannya. Kalau mereka kan di sana raja-rajanya dengan singgasana yang megah, selalu pakai karpet merah, dijaga dengan ketat oleh para pengawal garda nasionalnya, kemudian menghadap rajanya sambil merangkak. Coba bayangkan. Jadi dia mendengar nama Umar yang sekarang sudah akan menguasai Persia, karena
Tentara-tentara Umar sudah sampai. Nah sekarang utusan itu datang. Tentu dia mengira pasti lebih dari Kisranya, lebih dari raja mereka. Ternyata ditanyakan di mana istananya, ditunjukkan sebuah gubuk tua. Sampai di rumah tak ada pula yang dicari. Masya Allah, tentara nggak ada, yang dicari tidak ketemu. Ada yang tunjukkan tuh yang sedang tidur pulas di bawah sebatang pokok kurma. Tidak ada yang menjaga. Bang, awak makan ni berjago je doang, atau nggak makan ya? Betong son dua orang. Ini tidak ada berpenjaga. Sampai-sampai Hafiz Ibrahim penyair Mesir menggambar situasi itu dengan dalam satu qasidahnya, dalam satu syairnya, wara'a sahiba Kisra ar-ra'a umaran baina ar-ra'iyati utlan wa huwa ra'iha hakamta fa'adalta fa'aminta, sampai akhir daripada syairnya. Utusan Persia merasa terkesima, terperanjat tatkala melihat Umar sendirian tanpa pengawal tidur pulas, padahal dia adalah pemimpin tertingginya. Awak kalau sudah jadi RT saja misalnya di lingkungan ini ya, Masya Allah, luar biasa kan. Ini enggak, ini sampai kekuasaannya ke Syam, sampai kekuasaannya ke Irak, sampai ke Mesir, sampai ke Iran sana, ke Khurasan, sampai ke Rusia. Satu pemimpinnya besar nak kira-kira? Hah? Besar sekali. Tapi subhanallah, tidak berpengawal, tidak ada protokoler. Awak kalau ada presiden tanpa protokoler tak maksudnya ayonya. Tapi kalau camatnya pakai protokoler, tidak masuk selama hidup. Ya bang, kalau protokoler ribet masalah. Nah, kalau bisa kan assalamualaikum warahmatullahi selesai kan. Pakai daftar dulu seminggu lo daftar sebelum itu. Sudah itu pas waktu tiba tidak boleh nawur. Kayak jo, pas tiba tidak nawur. Malam telpon oke bo, subuh lah bo balik jadwal ni. Aduh acara mendadaknya. Acara mendadak. Jadi kaum muslimin dan muslimat ninda. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Lalu dia bilang, hakamta, kamu jadi pemerintahnya, fa'adalta, lalu berlaku adil, fa'aminta, sehingga aman. Aman. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Jadi hendaklah dia bersungguh-sungguh untuk berlaku adil. Falyamtathilil adla juhdahu. Imtithal artinya adalah menjunjung tinggi keadilan. Imtithal itu artinya menjunjung tinggi keadilan. Wa yajanibal jawra wa ghadrah, dan bersungguh-sungguh menjauhi al-jawr. Al-jawru aslinya adalah dosa dan kezaliman. Jadi orang yang berdosa dan zalim disebut jairun, hakimun jairun. Wa ghadrahu, dan pengkhianatannya, karena orang kalau sudah zalim pasti berkhianat. Tidak bisa. Semua yang zalim, baik ulama, baik umara maupun ulama, pasti tidak jujur, pasti berkhianat. Ya kalau dia tidak adil, pasti ada yang disembunyikan. Tapi orang adil tidak. Orang adil itu pemberani, tidak penakut. Orang adil, orang pemberani, orang yang benar, berani karena benar, takut karena salah. Makanya walaupun dia seorang pemimpin, tapi kalau tidak adil pasti penakut, pasti pengecut. Contohnya Fir'aun, masa takut sama bayi? Takut dia sama bayi kan? Tidak tahu cerita Fir'aun. Mimpi dia akan lahir seorang bayi dari Bani Israel yang akan menjatuhkan kerajaannya. Mimpi bisa membuat keputusan zalim
dari seorang penguasa yang mengatakan dirinya saking berkuasa adalah Rabbukumul A'la. Ya, Rabb kalian yang tertinggi, Tuhan yang tertinggi. Cuma tidak tahu dia, ngaku jadi Tuhan tapi tidak tahu mana bayi itu ya. Kenapa? Kenapa dia penakut? Karena zalim. Karena zalim. Tapi kalau orang yang tidak zalim, tidak takut. Karena memang kalau buuk pikiran, mimpi buuk je sering kan. Maka tuan-tuan, kan mimpi itu kan ada tiga macam. Satu memang dari Allah SWT. Dua adalah pikiran yang selalu kita pikirkan terbawa mimpi. Yang ketiga dari syaitan. Dari syaitan. Na'asyul kiram dirahmati Allah. Jadi kalau pikiran buruk, mimpi selalu buruk pula. Makanya selalulah berpikiran baik sehingga mimpinya yang baik-baik juga. Nah, ma'asyil kiram dirahmati Allah. Akhirnya Fir'aun sendiri ya karena ketakutan akhirnya berkhianat. Karena kezaliman akhirnya dia berkhianat. Fa innal ja'ira mudaddun lillahi fi hukmih. Karena orang yang jair, yaitu yang berdosa, yang zalim, dia itu melawan Allah dalam hukumnya. Mesti melawan Allah dalam menghukum. Kazibun alaihi fi khabarihi, dan mesti berdusta. Ini konteksnya pemimpin muslim ini. Pemimpin muslim. Kalau non muslim jelas memang dari awal dia tidak akan menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pemimpin muslim yang berarti orang Islam ada yang zalim? Orang Islam ada yang zalim? Ada. Orang kafir ada yang adil? Hah? Ada yang adil? Orang kafir ada yang adil? Ada orang kafir yang adil? Kayaknya enggak ya? Kayaknya enggak. Nah, orang kafir ada yang adil? Ada. Enggak. Kenapa enggak? Berhukum dengan hukum Allah. Dulu Najasyi, kata Nabi SAW, inna fihim malikan adilan la yuzlamu fihi indahu ahad. Ketika Nabi suruh hijrah sahabat ke Habasyah, rajanya Najasyi, di situ rajanya raja yang adil, tidak ada yang dizalimi. Kok bisa adil dia? Najasyi muslim kan? Najasyi muslim. Hah? Ada yang bilang enggak tadi, siapa tuh? Najasyi enggak muslim, non muslim. Tapi dalam hadis disebutkan dia sedang berenang di sungai di surga, disolatkan oleh Nabi salat gaib. Salat gaib pertama adalah dilakukan untuk Najasyi. Boleh salat untuk orang kafir? Boleh menyolatkan orang kafir mati? Apa dia non muslim? Terus waktu itu pakai apanya agamanya? Najasyi? Nah, Nasrani, Islam pun enggak? Hah? Nabi Isa orang Islam enggak? Dia ikut Nabi Isa. Muslim tuh enggak? Muslim. Setelah datang dakwah Nabi masuk Islam itu enggak? Masuk Islam. Berarti Muslim. Jadi dia menghukum dengan hukum agama Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi orang adil itu adalah sifat aslinya orang Muslim.
Nah, Najasyi radhiyallahu anhu rahimahullah adalah masuk Islam dan ketika meninggal disalatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam secara gaib, karena tidak ada yang menyolatkannya di situ, karena masuk Islamnya secara sembunyi-sembunyi. Ma'asyil kiram dirahmati Allah SWT. Jadi orang yang zalim mudadun lillah, pasti melawan Allah Subhanahu wa taala, baik pemerintah maupun ulama. Fi hukmihi, dalam hukumnya, kazibun alaihi fi khabarihi, berdusta terhadap Allah dalam berita yang disampaikannya. Kenapa? Dia mengatakan ini hukum Allah padahal bukan hukum Allah. Demikian juga ulama ketika memfatwakan sesuatu dan zalim dalam fatwanya, tidak jujur dalam fatwanya, juga dusta atas nama Allah SWT. Dikatakan ini Allah bolehkan padahal Allah haramkan, atau ini Allah haramkan padahal Allah halalkan. Makanya setiap orang yang zalim pasti berdusta, pasti melawan Allah. Karena orang melawan Allah tidak ada yang jujur. Makanya orang kafir tidak bisa adil. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mughayyirun li syari'atihi, merubah-rubah syariatnya. Jadi pemimpin muslim kalau yang zalim pasti karena merubah syariat Allah. Karena syariat Allah semuanya adil. Syariat Allah semuanya adil. Tidak ada kezaliman di dalamnya. Makanya pemerintah yang pernah menjadi pemimpin yang paling adil di dunia siapa? Siapa? Rasulullah. Kok ragu tuan-tuan bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diakui oleh lawan sebelum diakui juga oleh lawan. Kalau kau mengakui oleh lain, ini non muslim pun mengakui tidak ada pemimpin yang sehebat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diakui orang. Tidak ada satupun yang perlu disembunyikan dari segala tindakan Nabi alaihi salatu wassalam. Semuanya patut untuk ditonjolkan dan semuanya terbaik dalam bidangnya. Nah, di bidang ekonomi adalah cara Nabi paling memakmurkan. Walaupun angka tidak sebanyak kita, kata triliunan kan, kita paling alfun, seribu cuma. Angkanya ribu-ribu. Tahu tak ribu-ribu? Iya, alfin, seribu, asratu alafi alfin, 10.000. Kalau kita sudah triliun kan, ada di atas triliun lagi? Bilion terjemahan triliun kawan. Bilion. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi secara di bidang hukum jangan tanya lagi. Allah yang mengatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dengan menerapkan kisas menjamin kehidupan kalian. Dengan diterapkannya hukum kisas, yang membunuh dibunuh. Tapi jadi sembarang bunuh bang, tak awak bunuh dah pemerintah. Ya kemudian tidak langsung asal pegang tali langsung ambil, bukan gitu, panjang prosesnya. Ya, saya sering mengikuti sidang-sidang itu dulu di sana, dari kejaksaan sampai ke pengadilan. Itu kadang-kadang digiring keluarga untuk mau memaafkan. Jadi bukan itu aja, jadi maaf ndaknya, le dipotong taliun, bukan. Itu takut awak kan. Curi potong tangan. Nah, itu tiang. Takut-takutlah anggota dewan menyetujui itu, bakal tangan awak kena koyeknya kan. Sampai ada yang mau tanya kan.
Mahasiswa tanya, Ustaz, koruptor potong tangan Ustaz? Enggak ya. potong lehernya. Koruptor enggak potong tangan karena dia enggak mencuri. Koruptor mencuri? Enggak. Karena mencuri itu ngambil barang yang disimpan orang lain. Kalau koruptor apa yang ambilnya? Bukan di simpanan orang, dia yang diamanahkan, sah. Makanya dia berkhianat. Maka pengkhianat lebih bahaya daripada pencuri. Maka tidak potong tangan, tapi potong. Tergantung hukum nanti diputuskan oleh hakim. Kalau dia pun maunya di Korea Utara, di rudal ya, di rudalnya. Kalau awak masuk kandang bayu kan. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ketika hukum itu diterapkan, menciptakan masyarakat paling aman sepanjang sejarah. Bahkan sampai hari ini yang berani menerapkan hukum syar'i di negaranya menjadi negara paling aman di dunia. Kalau sudah aman, tentu nyaman, orang senang. Ini kalau lah aman, kalau lah senang, tentu konyang kan. Pokoknya asal sistem berlaku, orang kaya wajib bayar zakat. Kalau enggak dikejar oleh pemerintah. Kalau zakat semua orang kaya bayar zakat, banyak orang miskin. Tidak. Masalahnya kita tidak. Kalau di negeri kita kadang-kadang yang kaya tak bayar zakat, yang miskin wajib pajak. Pajak untuk apa? Untuk gaji orang-orang kaya itu. Kan untuk gaji DPR, guys. Iya. Kan sabu ini ketua DPR mah. Tanya di Menteri Keuangan, pajak itu apanya? Gaji anggota dewan, gaji guru, gaji pegawai. Kan dia? Masuk tentara lagi kan? Ini kaum muslimat dirahmati Allah. Sabu ini gaji TNI dan peran Polri kan? Itu masuk gitu. Yang P3K pun masuk di pajak. Itu yang penghasilan yang lain itu apa? Nanti penjawab kan? Payah menjawabnya. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tapi kalau zakat yang dikejar, orang kaya otomatis akan mengeluarkan bagian orang miskin. Makanya ketika itu diterapkan, susah cari orang yang nerima zakat. Sampai dari Yaman, Son'a di Yaman sana, orang menjajakan zakat sampai ke Baghdad di Irak, tidak ada yang mau nerima. Apa sebab? Hukum berlaku, hukum Allah berlaku. Alhamdulillah. Jadi ketika hukum itu berlaku, ya kan kalau di Arab Saudi itu saya dengar Arab Saudi itu kalau ada penerapan qisas itu diumumkan secara nasional di radio, di televisi, apalagi kini kan di TV kabel kan, diumumkan secara nasional, mungkin sepekan sebelum pelaksanaan eksekusi atau kadang sebulan sebelumnya. Alhamdulillah, dan saya pernah menyaksikannya pelaksanaannya dari dekat langsung. Alhamdulillah. Itu dalam setahun kadang tidak ada 2 kali dah. Dalam setahun tidak ada penerapan qisas sama sekali, nggak ada kadang. Itu tandanya bahwa seperti kata Allah, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Hai orang-orang yang berakal, kalau kalian terapkan qisas, kehidupan kalian terjamin. Orang takut membunuh. Orang takut membunuh karena dia akan kehilangan nyawa pula. Tapi kalau kita, orang membunuh, dia tidak takut kehilangan, paling penjara. Habis sudah dapat remisi. Apalagi namanya? Amnesti. Apalagi? Pokoknya banyak. Potong masa tahanan. Kemudian macam-macam lah. Akhirnya
orang tidak begitu takut. Apalagi kalau pintar pula, dengan cara-cara tertentu bebas dari segala tuntutan. Tapi kalau sudah qisas, nah, makanya orang takut dari awal tuh udah takut dia membunuh itu. Ya, walaupun kalau di mulut, masya Allah, macam nak dimakannya orang tuh. Tapi kalau main senjata, enggak, jarang. Ya, kalau yang orang kelahi seringnya, cuman enggak jadi ya, orang kelahi mulut sering kita tengok. Awak pun serang juga diajak orang tu kelahi. Nah, sering juga diajak kelahi kan. Kadang-kadang sengaja dia tabrak mobil kita di belakang, supaya kita marah. Tentu marah kita. Wah, tantangnya, kalau kau berani keluarin mobil kau tunya kan. Padahal tinggi berdoa, tinggi kodang. Tapi nengok di awak kui ngerata kodang kan, takut bolehnya. Takut bolehnya. Allah Ustaz. Tapi kalau sampai menggunakan senjata, enggak. Mereka takut. Mereka takut. Apa sebab? Karena akan kehilangan nyawa pula. Akhirnya tercatatlah kasus 13 tahun di Arab Saudi sebanding dengan 1 menit di kota Chicago, Amerika. Kalau 30 tahun 4 menit, Pak. 13 tahun berapa menit? Itulah perbandingannya. 13 tahun di Arab Saudi, angka kriminalitas sebanding dengan 1 menit di kota Chicago, Amerika. Ya, soalnya tentu belajar keamanan itu bukan ke Amerika, belajarnya ke Arab Saudi sebenarnya. Nah, cuman karena sekarang kan teori kapitalis lebih kita hargai daripada hukum Allah Ta'ala. Takut orang melaksanakan hukum Allah itu katanya. Nanti radikal kita katanya, ya kan, nanti teroris kita. Enggak, justru ini yang menjamin keamanan, menjamin kesejahteraan. Tadi saya katakan secara ekonomi orang kaya wajib berzakat. Kemudian orang kalau sudah biasa berzakat, tak timbul rasa pemurahnya. Makanya tercatat pula orang Arab itu di UNDP, United Nation for apa Jo? Kepanjangan Jo? Development People, Indeks Pembangunan Manusia, tercatat pula bangsa paling pemurah di dunia adalah bangsa Arab, karena mereka menikmati ketika mereka keluarkan hak-hak orang dari hartanya. Allah tak pernah ingkar janji diganti dengan yang lebih baik. Hatinya senang dan tenteram. Maka mereka pun berlomba-lomba berbuat kebaikan. Makanya banyak orang iri sedunia pada mereka. Ya, iri orang, tidak bisa membuat tapi bongi aja kan. Allah musta'an. Bang, Cina enggak jadi negeri paling aman? Ya, doakan para ulama kita, para pemimpin kita menjadi pemimpin dan ulama yang adil, bicara atas nama Allah, tidak merubah-rubah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, doakan aja, tidak mustahil kok. Dulu kan masa jahiliyah Nabi berdakwah kan tidak mungkin rasanya berhasil kan tidak mungkin. Tapi dengan izin Allah, dengan dakwah Nabi alaihissalatu wassalam, yaitu dengan apa, konsisten dengan dakwanya, akhirnya merubah keadaan. Nabi 8 tahun sebelumnya terusir dalam tanda petik dari Mekah. Para sahabat disiksa di Mekah. Ceramah tidak boleh di Masjidil Haram. Karena pengurusnya Pak Haji semua. Nah, cuman haji jahiliyah. Tapi dengan izin Allah 8 tahun setelahnya Nabi diizinkan mengembalikan ke masalah perkara ke jalur yang sahih. Akhirnya Nabi menjadi pemimpinnya. Apa yang terjadi? Dihabisi orang itu? Enggak. Apakah seperti isu dulu bahwa gerakan Nabi ini gerakan teroris? Bahwa Nabi ini bawa pemahaman radikal? Bahwa Nabi ini akan menumpahkan darah? Enggak. Justru Nabi lah yang menjadi bukti bahwa dia wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ketika berkuasa, apa yang terjadi? Izhabu fa antumut tulaqam.
silahkan kalian pergi, kalian dibebaskan, tidak ada tuntunan hukum. Padahal baru kemarin mereka nak membunuh Nabi Isa, baru kemarin mereka menghargai kepala Nabi dengan 100 ekor unta, tapi unta biasa bang, unta merah bang. Ini Pak Sangkolo tapi hasil ya. Nah, jadi baru kemarin para sahabat tidak bisa berbuat, mereka banyak yang mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika Islam berkuasa, aman dunia. Izhabu fa antumut tulaqa. Bukan Nabi saja, pemimpin-pemimpin Islam dunia yang mengikut Nabi SAW yang tidak zalim ya, ketika menguasai suatu negeri juga sama. Muhammad Al-Fatih masuk ke Konstantinopel, izhabu fa antumut tulaqa, pergilah kalian bebas. Salahuddin Al-Ayyubi ketika menguasai kembali Palestina dari kaum salib, padahal baru 40 tahun yang lalu, lautan darah seperti masih tercatat di Vatikan hari ini. Syair-syair pada waktu itu, penyair-penyair salib waktu itu dengan bangganya mengatakan kuda-kuda mereka berenang darah kaum muslimin di Baitul Maqdis. Nah, apakah itu membuat siapa Salahuddin Ayyubi berdendam? Tidak. Agama tetap harus tegak, bahwasanya kalau kita jadi pemenang bukan untuk menggenosida atau menghabisi, tapi adalah untuk mengambilkan kehidupan yang nyaman bagi umat manusia. Bukan orang Islam saja, bahkan orang non muslim pun lebih memilih tinggal bersama pemerintahan muslim daripada pemerintahan orang non muslim. Jelas. Makanya aneh bin ajaib kalau ada tokoh-tokoh kita pula yang nak mencampur-campur agama ini adalah kejahilan dan kejahiliaan pula. Walaupun cerdas tetapi tidak berilmu, atau berilmu tapi tidak jujur dalam berilmu. Ini yang dikhawatirkan oleh Al-Baji ketika menasihati kedua anaknya. Kalau kau nanti pada posisi menghukum dalam bidang agama, harus jujur. Sebab kalau membenarkan semua agama ini adalah tidak jujur. Tidak jujur atau tidak tahu. Kalau tidak tahu jangan biar keputusan. Tapi kalau tidak jujur, ini lebih berbahaya. Ini pengkhianat bangsa dan agama. Karena menyatu-nyatukan agama yang berbeda itu tidak disetujui oleh aturan manapun. Yang benar adalah lakum dinukum waliyadin. Dan orang yang jujur dengan agamanya tak akan pernah mencampurkan agamanya. Orang Kristen akan meyakini semua agama di luar mereka salah. Orang Islam wajib juga meyakini semua agama di luar agama mereka adalah salah. Tapi apakah karena dia salah lalu kita perangi langsung? Tidak. Bebaskan mereka beragama seperti yang mereka inginkan, dan jangan kita campur-campur pula dengan agama kita. Jelas ya? Kalau lagu di musaji lagu rohani itu namanya tanda-tanda orang-orang yang tidak jujur, dan ini yang dikhawatirkan oleh Imam Al-Baji rahmatullahi ta'ala alaih. Semoga Allah beri hidayah kepada yang tersesat dari umat ini dan memberikan kita pemimpin-pemimpin yang bijak dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam menghukum. Masuk waktu saya? Ya, kita azan dulu. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
Assalamualaikum. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum. Hayya 'alas salat. لا حول. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله. ونشهد أن لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. Baik. Kemudian beliau melanjutkan bahwa orang yang zalim pasti melawan Allah dalam hukumnya, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan berita darinya, mughayyirun li syariatihi, merubah-rubah syariat Allah Subhanahu wa taala, mukhalifun lahu fi khaliqatihi, dan menyalahi Allah dalam penciptaannya. Maksudnya dalam Allah menciptakan makhluk dengan hukum-hukumnya. Qala Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang tidak menghukum dengan apa yang Allah turunkan, mereka sebenarnya adalah orang-orang fasik, pendosa besar. Al-Maidah ayat 47. Wa qad ruwiya, diriwayatkan. Ini kalimat ruya kalau dalam bahasa hadis namanya sighatut tamrid, yaitu tidak pasti kesahihannya atau diragukan kesahihannya, karena memang hadis ini tidak sahih dan dihukum oleh para ulama hadis dhaifun jiddan. Apa itu? Wa qaruya annal khalqa kullahum iyalullah. Makhluk ini semuanya adalah iyalullah, keluarga Allah. Keluarga Allah. Wa anna ahabbal khalqi ilallah ahwatuhum li'iyalihi. Dan sesungguhnya makhluk yang paling diciptakan, yang paling dicintai Allah adalah yang paling menjaga keluarganya. Jadi makhluk ini dalam hadis ini disebut sebagai keluarga Allah. Nah, siapa yang paling dicintai Allah? Yang menjaga keluarga Allah ini, dari kalangan manusia, dari kalangan jin, dari kalangan makhluk-makhluk semuanya. Karena pemimpin yang adil yang menjaga semuanya. Jadi bukan manusia saya yang jaga, sampai hewan-hewan dijaga, tumbuh-tumbuhan dijaga, hutan dijaga, sungai dijaga, semua dijaga. Apa sebab? Karena menjaga itu adalah untuk keselamatan makhluk hidup juga. Kalau dirusak, maka akan merusak tatanan kehidupan. Secara ekologis akan rusak. Maka pemimpin yang adil juga berkewajiban untuk menjaga itu semua. Menjaga itu semua. Jadi luar biasa kalau jadi pemimpin. Makanya orang pemimpin yang adil itu nomor satu dapat naungan Allah pada hari kiamat. Di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah, dia dapat naungan. Orang kepanasan tapi dia dapat naungan Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Berat kerjanya. Kerjanya berat. Dan mereka nanti akan diberikan mimbar-mimbar cahaya. Karena orang penguasa itu kan selalu pidato depan mimbar kan. Kalau dia jujur, kalau dia adil, nanti balasan di akhirat akan diberikan di depan seluruh lapisan umat manusia pada hari itu. Dia tidak di mimbar-mimbar cahaya. Makanya tidak sembarangan jadi pemimpin itu. Bukan pokoknya apa asal dilantik dapat SK kemudian jadi enggak, selesai bukan itu. Ya, ini di dunia sudah dituntut orang kita, auzubillah. Apalagi di akhirat. Makanya berat. Nah, tentu tak akan sanggup. Ya, biarlah mereka aja, kita tidak usah. Doakan saja mereka ya. Hah? Tidak usah, biar mereka aja. Doakan mereka jadi orang-orang adil. Nah, yang paling dicintai Allah adalah yang paling menjaga keluarga-keluarga Allah. Ya, artinya makhluk-makhluk Allah ini. Waruya, dan diriwayatkan pula, ma min imri'in istur'iya ra'iyatan falam yahutha bi nasihatin illa harramallahu ta'ala al-jannah. Ini hadis juga yang dalam hadis sahih, maknanya semakna dengan hadis ini disebutkan seperti dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullah, ma min 'abdin istara'ahu Allahu ra'iyatan ma min amirin yali amral muslimin thumma la yajhadu lahum wa yansahu illa lam yadkhul ma'ahumul jannah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tidaklah seseorang pemerintah yang mengurus urusan kaum muslimin tapi tidak bersungguh-sungguh mengurus mereka, artinya dan tidak jujur pada mereka, kecuali tidak masuk surga. Jadi kalau ada pemimpin yang tidak jujur pada rakyatnya dan tidak adil pada mereka, jangan harap masuk surga. Karena menzalimi satu orang aja dah cukup menghambat kita, apalagi menzalimi kalau sebab pemimpin Indonesia, Indonesia. Kalau sadar kita itu, pasti kita tidak mau jadi presiden. Sah? Tidak mau jadi presiden. Jelas? Nah, tapi karena kebanyakan kita tidak tahu, maka berlomba jadi presiden. Nah, mudah-mudahan yang sudah jadi, ya Allah kurangi bebannya dan Allah berikan taufik dan hidayah, semoga memikul tanggung jawab itu dengan selamat dan di akhirat juga diberikan Allah SWT tempat yang terhormat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi kalau tidak jujur jangan harap masuk surga. Tapi kalau jujur dan adil, tadilah nomor satu, yang pertama dapat berpenundungan dan dimuliakan. Nah, tergantunglah kita sekarang kalau sudah jadi, nak jadi orang yang mempersulitkah, nak menjadi orang yang zalimkah, pilihannya ada pada kita. Yang namanya berkuasa di dunia ini kan sebentar. Kalau presiden 5 tahun kan sah, kadang-kadang belum selesai dah mati pula orang, atau kadang sudah berkasus pula, na'udzubillah. Oleh sebab itu maka tunjukkan bahwa saya adalah pemimpin yang berharap surga. Nah, taib illa haramallahu ta'ala al-jannah. Jadi secara makna hadis ini sahih, tapi dengan lafaz itu riwayatnya tidak sahih karena dari riwayat Yusuf bin Atiyah As-Saffar, dan dia ada dhaifun jiddan. Tapi makna yang sahih yang semakna dengannya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa orang yang diberi tanggung jawab untuk mengurus masyarakat, mengurus rakyat, harus adil, harus jujur, dan harus berani. Nah, dan inilah nasihat yang disampaikan oleh Imam Al-Baji kepada anaknya. Nah, karena dia berharap dengan nasihat ini, kalau anaknya jadi ulama, menjadi ulama penerus dirinya. Kalau dia yang ajarkan, maka dia pahala mengalir untuknya. Kalau dia jadi pemimpin, juga dia dapat pahalanya. Jadi pemimpin yang adil. Karena nanti di akhirat, sehebat apapun ayah kita, tak bisa membela kita kecuali dengan izin Allah. Nabi umumkan kepada orang Quraisy, sampai ke Fatimah dia bilang, ya Fatimah binta Muhammad,
wahai Fatimah binti Muhammad, inni la ughniki an minallahi syai'an, la ughni anki minallahi syai'an. Saya tidak bisa melindungimu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau harta ambillah, nama baik ambillah. Bahwa kau anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak Rasulullah. Naam, dari alul bait, dihormati orang. Tapi kalau kau tidak beriman, kalau kau tidak beramal saleh, kalau tidak jujur, kalau kau tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala, ayah tak bisa membela. Makanya Abu Talib walaupun banyak jasa tetap masuk neraka. Abu Lahab walaupun Habib, Abu Lahab Habib tak? Pak, Abu Lahab Habib pun tak? Apa Habib? Ya ada garis keturunan dengan Nabi alaihissalam, saudara dengan Nabi alaihissalam, paman kandungnya. Tentu lebih Habib dari yang sekarang, yang daannya tidak jelas sebagian, iya kan? Ya, jadi lebih Habib, tapi tidak berguna kehabibannya itu, tidak guna syarifnya itu. Kenapa? Karena tidak berani untuk mengikuti Nabi alaihissalam. Karena orang yang berani mengikuti Nabi pasti adil, dan orang yang tak berani mengikuti Nabi, dia pastikan zalim. Makanya rumusnya sedikit saja, ikuti Nabi dalam segala hal, kita akan berbuat adil, termasuk dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat, dalam berjamaah. Asal ikut Nabi selesai, pasti kita adil. Sebab apa? Marah istri, apa kata Nabi? Dipecahkan piring sama istri, apa kata Nabi? Tempeleng dia. Enggak kan? Dia hanya bilang depan teman-temannya, depan para sahabat, ummuki gharat, ummukum gharat, ibu kalian cemburu. Dah selesai. Lalu Nabi ambil ya yang piring yang bagus, dikasihkan sebagai ganti. Kamu yang pecahkan, ganti piringnya, selesai. Enggak ikut pula tarik-tarik rambut kan. Jadi kemusliman. Jadi kalau ikut Nabi pasti adil. Nah, cuman ini perlu ilmu, perlu belajar, perlu konsisten, perlu istiqamah. Kalau sedang marah kata Nabi, apa dia katakan? Boleh tak memutuskan hukum ketika marah? Kan enggak kan? Makanya kalau sedang marah, antum sebagai bupati misalnya sedang marah, jangan buat keputusan. Atau sebagai ulama sedang marah, jangan bikin fatwa. Sah? Ini gara-gara dendam sama orang dikeluar fatwa menyulitkan. Tapi karena senang, fatwanya mudah, halal. Pas lagi tidak senang, haram. Tidak jujur. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Pokoknya ikut Nabi alaihissalam pasti adil, karena beliaulah manusia paling adil sepanjang masa. Jelas masalah? Dah. Karena sudah jelas, kita tutup sajalah kajian kita malam ini. Nah, terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.